Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 241. Setelah tertawa dan mengumpat, mata Su Changming menjadi merah. Dia selalu melihatnya di video sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, Su Changming, seorang pria setinggi 5 kaki, tidak bisa menahan air mata kegembiraan. Hal utama adalah ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan di Linyang. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan masalah ini. Su Chen berkata sambil tersenyum. Tapi dia juga merasa menyesal di dalam hatinya. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama 3 tahun. Oke, jangan bicarakan itu lagi. Su Changming menyeka air matanya dan berkata, kamu kembali lebih awal bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibumu dan aku belum siap. Aku akan menutup pintu lebih awal hari ini dan kami akan menjemput ibuku pulang kerja. Jemput dia setelah pulang kerja. Su Chen bertanya-tanya, dia selalu menjadi ibu rumah tangga, dan saya juga mengirimi Anda 100.000 yuan, oke, mengapa pergi bekerja? Ibumu melihat gadis Xiaohan itu sibuk setiap hari. Mungkin dia terstimulasi dan merasa tidak bisa tinggal di rumah, jadi dia pergi mencari pekerjaan dan berkata dia akan menghasilkan uang untukmu membeli rumah. Su Chen. Di mana dia bekerja? Mengajar geografi di sekolah menengah di daerah. Su Chen. Aku masih percaya padamu jika kamu memintanya untuk mengajar mahjong. Jika dia mengajar di sekolah menengah, bukankah itu menyesatkan anak-anaknya? Itulah mengapa aku mengagumi ibumu. Setelah bermain mahjong dengan kepala sekolah, dia menyelesaikan pekerjaannya, bahkan para stafnya. Su Chen. Oke, jangan bicarakan itu dulu. Ayo pergi ke sekolah menengah daerah dan bawa ibumu kembali. Oke. Setelah itu, Su Changming mengambil mantel yang diletakkan di belakang kursi dan pergi bersama Su Chen. Di mana bosmu? Keluar dari sini. Saat ayah dan anak itu hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dan makian dari luar. Tanpa sadar, saya menoleh untuk melihat dan melihat sekelompok orang berkumpul di luar stasiun grosir. Ada 2 pria kuat yang membawa tandu, di mana terbaring seorang pria dengan mulut berbusa, tampak sakit parah. Melihat seseorang datang, Su Changming segera berlari keluar dan bertanya. Ada apa? Su, lihat. Kakakku baru saja membeli yogurt darimu. Setelah meminumnya, mulutnya berbusa dan jatuh pingsan. Apa kamu harus memberiku penjelasan? Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya dengan tubuh lebar dan tubuh gemuk. Dia berdiri di depan pintu gerbang sambil menarik lehernya dan berteriak. Tidak mungkin. Yogurt kami sudah diuji. Tidak ada masalah. Su Changming adalah orang yang teliti tanpa ambisi sama sekali dan tidak punya nyali untuk menjual barang palsu yang menghasilkan keuntungan besar itu. Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, kakakku meminum yogurtmu dan menjadi seperti ini. Teriak wanita parubaya itu. Yang utama adalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya memeriksa inventaris setiap hari, dan sama sekali tidak ada yang kedaluarsa. Apakah Anda makan sesuatu yang lain untuk membuatnya seperti ini? Bagaimana mungkin? Kakakku tidak makan apapun di pagi hari dan hanya meminum yogurtmu. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu langsung duduk di tanah dan berguling-guling dan berkata. Semuanya, datang dan lihat. Mereka menjual barang palsu dan mereka masih menolak mengakuinya. Kamu tidak bisa datang ke rumah mereka untuk membeli apapun di masa depan. Mendengar ini, Su Changming panik. Setelah berbisnis selama bertahun-tahun, saya telah membangun reputasi yang baik. Melihat bisnis saya semakin baik dari hari ke hari, jika hal seperti ini terjadi, saya bisa menutup pintunya. Ayah, duduklah di dalam sebentar, dan aku akan menangani semuanya di sini. Setelah mengatakan itu, Su Chen langsung keluar, menatap wanita parubaya itu dan berkata. Apa kamu yakin dia menjadi seperti ini setelah minum yogurt? Tentu saja, aku bersama kakakku hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Kalau begitu, mudah untuk menanganinya. Su Chen tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu, jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, masalah ini tidak akan selesai. Sampai jumpa di pengadilan, dan rumahmu akan ditutup saat itu. Jangan khawatir, saya pasti bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengambil kunci mobil dan berjalan menuju mobilnya. Melihat ada yang tidak beres, wanita parubaya itu bertanya dengan curiga. Apa yang akan kamu lakukan? Menurut hukum, jika seseorang terbunuh dalam tabrakan, dia harus membayar 300.000 yuan. Dengan kebajikan saudaramu, tidak perlu perawatan medis. Dia bisa saja dibunuh. Dan kamu juga bisa mendapatkan kompensasi 300.000 yuan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu akan membunuh saudaraku. Teriak wanita parubaya itu. Benar, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku punya semua uangnya. Jika menurutmu 300.000 yuan terlalu sedikit, aku akan membunuhmu. 600.000 yuan sudah cukup bagimu untuk membeli rumah di daerah ini. Setelah mengatakan itu, Su Chen langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil. Tapi wanita parubaya itu akan ketakutan.
Jika kamu bunuh diri, meskipun kamu memberiku 6 juta, tidak ada gunanya. Tapi Su Chen tidak berharap terlalu banyak. Dia menginjak pedal gas dan melaju menuju saudara kandungnya. Ya Tuhan, mobilnya melaju sangat cepat, menakutkan. Seseorang berteriak di sekelilingnya. Yang paling bingung di antara mereka tentu saja adalah sepasang saudara kandung. Kau, mereka sangat menakutkan. Aku tidak akan bermain dengan mereka lagi. Saat Su Chen melaju, dia melihat pria yang terbaring di tandu melompat dan berlari langsung ke tangga di pintu stasiun grosir. Kecepatan itu lebih cepat dari sang juara dunia. Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihatnya tercengang. Apa yang terjadi? Tidak ada yang salah dengan orang ini, ternyata dia hanya berpura-pura. Mereka berdua sangat tidak berpendidikan, mereka bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Menghadapi kritik orang lain, kedua bersaudara itu sangat malu hingga mereka ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Saat ini, Su Chen keluar dari mobil dan berkata dengan suara dingin. Kamu berani datang ke sini untuk menjebakku, kamu benar-benar mengalami terlalu banyak hari-hari yang nyaman. Melihat ekspresi Su Chen, wanita itu gemetar dan berkata, Liu gemuk dari jalan sebelahlah yang meminta kami untuk datang. Dia mengatakan bahwa Anda telah merampok bisnis mereka, jadi dia memberi kami 2.000 yuan dan meminta kami datang ke sini untuk menjebak Anda dan menjatuhkan bisnis Anda. Mendengar ini, kebenaran terungkap. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Ini sangat tidak bermoral. Adik, tolong lepaskan kami. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Tersesat. Teriak Su Chen. Ya, ayo keluar sekarang. Kami tidak akan pernah berani melakukan hal jahat seperti itu lagi. Setelah mengatakan itu, kedua bersaudara itu lari dengan tergesa-gesa, bahkan tidak berani menatap Su Chen. Kebenaran dari masalah ini terungkap, dan orang-orang di sekitarnya merasa tidak percaya, tidak berani menonton lagi. Nak, ini semua berkatmu hari ini, kalau tidak aku tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanku. Ayah, jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani di rumah di masa depan, telepon saja aku. Saya harus ke rumah sakit pada siang hari, tapi masih ada 6 bab, tapi bab selanjutnya mungkin nanti, tapi saya akan coba posting secepatnya. Kami akan terus menambahkan lebih banyak pembaruan hari ini untuk menjadikannya menyenangkan bagi semua orang. Saya mendengar seseorang ingin menyikat hadiah untuk saya. Bilahnya sangat kuat sehingga saya bisa menyikatnya saja. Bab 242. Ekspresi Su Changming sangat senang. Kamu anak yang menjanjikan. Sepertinya kamu telah belajar banyak dari Xiaohan selama periode ini. Su Chen. Su Chen sangat beruntung karena Lin Ruohan tidak dibawa ke sini. Kalau tidak, setelah mendengar ini, ekornya mungkin akan terangkat ke langit. Oke, ayo berhenti ngobrol dan segera pergi ke sekolah menengah daerah untuk membawa ibumu kembali, kata Su Changming. Ayah, tolong tunggu aku di sini sebentar. Aku akan mengurus beberapa hal lain. Aku akan segera kembali, dan kita akan kembali lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, berjalan keluar dari stasiun grosir. Di stasiun grosir yogurt di jalan berikutnya, ada selusin pria berbadan besar duduk di sana, merokok dan bermain poker. Kakak ipar, apakah orang yang kamu cari dapat diandalkan? Jika stasiun grosir keluarga Su yang lama dihancurkan, kita akan memonopoli bisnis kabupaten. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit dan rantai emas di lehernya. Dia adalah penanggung jawab stasiun grosir ini, Liu Qingfeng. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku kenal dengan kedua orang itu. Aku tidak akan kesulitan menyerahkan pekerjaan nakal semacam ini kepada mereka. Pria yang berbicara itu bertubuh ramping dan tampak seperti sepasang tulang rusuk yang berjalan. Nama pria itu adalah Sun Jianming, yang merupakan saudara ipar Liu Qingfeng dan seorang gangster terkenal di Kabupaten Anhe. Ketika bos biasa melihat mereka, mereka semua akan berjalan berkeliling karena takut menyinggung dewa wabah ini. Tapi sudah lebih dari 1 jam dan saya belum kembali. Saya selalu sedikit khawatir. Kakak ipar, jangan khawatir. Jika stasiun grosir Laosu tidak dipindahkan, besok saya secara pribadi akan membawa orang ke sana dan menghancurkan stasiun grosir mereka. Jika saya berani mencuri bisnis dari Anda, saya benar-benar mencari kematian. Tidak perlu untuk besok, aku akan berada di sini hari ini. Berdiri di depan pintu, kata Su Chen. Mendengar suara-suara di pintu, Liu Qingfeng dan Sun Jianming tanpa sadar menoleh ke belakang dan menemukan seorang pria berusia awal 20-an berdiri di depan pintu, jadi mereka bertanya dengan mata terbuka. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini bersama kami? Aku baru saja pergi ke rumah ayahku untuk membuat masalah, sekarang kamu tidak mengingatku. Setelah mendengar ini, Liu Qingfeng adalah orang pertama yang bereaksi dan mengutuk. Apakah kamu putra Su Changming? Ya, ini aku. Su Chen berkata dengan tenang. Ya Tuhan, ini benar-benar menarik. Nak, melihat sikapmu, kamu pasti berada di sini untuk membalaskan dendam ayahmu. Sun Jianming membuang puntung rokok dan mengutuk Su Chen. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, semua orang yang hadir tercengang, dan tertawa beberapa detik kemudian. Saudaraku, apakah kamu mendengar ini? Anak ini ingin membalaskan dendam ayahnya. Dia sangat heroik. Itu membuatku takut setengah mati.
Melihat betapa adil dan bersihnya dia, saya kira dia kehilangan akal sehatnya dalam belajar dan ingin datang ke sini untuk melaporkan ketidakadilan tersebut. Keempat, menurutku anak ini adalah pria parubaya. Kamu pergi dan hukum dia, patahkan kakinya, kirimkan ke ayahnya, lalu minta ayahnya membayar 30.000 yuan untuk kerusakan mental, jika tidak, hancurkan saja toko mereka. Aku tahu, saudaraku. Setelah mengatakan itu, seorang pria yang hampir kurus seperti Sun Jianming mengambil batang besi di sebelahnya dan berjalan menuju Su Chen. Nak, kakek memberimu kesempatan untuk memilih, kaki mana yang ingin kamu pertahankan. Suara, klik. Sebelum pria bernama Lao Si sempat bereaksi, Su Chen bergegas mendekat, menendang tempurung lututnya hingga berkeping-keping, dan berlutut. Ah! Jeritan itu datang, dan pria bernama Lao Si langsung berlutut, wajahnya menjadi pucat karena kesakitan, seolah-olah dia akan mati. Wan Chao, situasi macam apa ini? Aku benar-benar merobohkan anak keempat. Melihat kaki anak keempat patah, Liu Qingfeng, Sun Jianming dan yang lainnya berdiri dan menghadap Su Chen. Nak, kamu bisa melakukannya. Kamu benar-benar mematahkan kaki Lao Si dengan satu gerakan. Pantas saja kamu berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Sepertinya kamu sudah melakukannya 2 kali, kata Sun Jianming sambil menyalin batang besi di sebelahnya. Sepertinya kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Kamu sangat lumpuh sehingga berani menyerang bangsaku, Sun Jianming, kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Sun Jianming, menyapa orang-orang di belakangnya dan berkata, Saudaraku, bocah nakal, beraninya kau pamer padaku, Sun Jianming, bunuh dia. Bagus. Dengan suara gemuruh, lebih dari selusin orang di stasiun grosir bergegas menuju Su Chen. Melihat batang besi itu jatuh, Su Chen dengan lembut mengangkat tangannya, meraihnya, dan membengkokkannya. Bingung. Sun Jianming dan yang lainnya berhenti menggerakkan tangan mereka dan menatap Su Chen dengan mata besar dan mata kecil. Apa yang terjadi di sini? Dia benar-benar membengkokkan batang besi dengan tangan kosong. Itu hanyalah sebuah penyimpangan. Kau, kakak ipar, kamu tidak bisa ditekan olehnya. Menurutku anak ini hanyalah orang bodoh yang tidak memiliki kekuatan kasar. Aku punya pisau, aku akan mengambilkannya untukmu. Baiklah, kakak ipar, ambil pisaunya. Aku mempertaruhkan nyawaku hari ini dan aku harus mengeluarkan darahnya. Kemudian, Liu Qingfeng mengeluarkan selusin parang dari gudang di belakang, menyerahkannya kepada Sun Jianming, dan berkata dengan kejam. Kakak ipar, potong dia sampai mati. Saya kenal seseorang di biro. Jika saya memberi Anda sejumlah uang, kami akan dianggap telah melakukan pembelaan yang sah. Jangan takut, itu benar. Setelah mengatakan itu, Sun Jianming mengacungkan parangnya dan bergegas menuju Su Chen. Suara, dang. Ada suara tajam dari logam yang terjalin, dan Su Chen meraih parang Sun Jianming dengan tangan kosong dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Diam. Saat separuh bilahnya jatuh ke tanah, semua orang di stasiun grosir tercengang. Kali ini, mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. Jika batang besi bisa ditekuk, bisa dikatakan sangat kuat. Tapi dia bahkan bisa menghancurkan parangnya, jadi tidak sesederhana memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tamparan di wajah. Su Chen melangkah maju dan menamparkan Sun Jianming, membentur dinding di sebelahnya sebelum berhenti. Setelah berurusan dengan Sun Jianming, Su Chen tidak berhenti dan bergegas menuju Liu Qingfeng dan gangster lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, selusin orang terjatuh ke tanah, muntah darah di seluruh lantai dan tidak mampu berdiri karena rasa sakit. Sun Jianming dan Liu Qingfeng sama-sama tercengang. Su Changming dari jalan sebelah adalah seorang lelaki tua, bagaimana dia bisa memiliki anak yang begitu kejam dan kejam? Bukankah ini dia yang terlalu kejam? Tolong berhenti berkelahi. Kami tahu kami salah dan kami bersedia memberikan kompensasi. Saya masih memiliki uang tunai 100.000 yuan yang dapat saya berikan kepada Anda. Tolong biarkan kami pergi. Kamu pikir aku peduli dengan uang bau itu? Su Chen mengangkat alisnya dan berkata, Ya, uang kami hanya setetes air di mata Anda, tetapi kami tahu kami salah. Kami akan menutup stasiun grosir ini besok. Mulai sekarang, bisnis yogurt ini akan menjadi milik keluarga Anda. Karena aku tahu aku salah, aku harus meminta sejumlah bunga agar kamu dapat meningkatkan ingatanmu di masa depan. Bersambung.